Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah insyaallah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani jernih insyaallah pada sore hari ini, pertemuan kita yang ke-12 ya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam taklim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannah. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang terhormat Ustadz Ansruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Mohon maaf nih Ustadz masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nittaba'a hudahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa safiyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, Pak Haji Zainal, Pak Haji Farid, Bunda Sri, Bunda Kuriah, serta dari tim DCWI, Bunda Ana dan Bunda Rifa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita insyaallah menyelesaikan rangkaian rentetan kajian Quran Journey untuk bagian yang kelima. Syukur kehadirat Allah atas semua yang Allah telah izinkan untuk kita semua bisa hadir bersama-sama. Berarti ini paling tidak adalah pertemuan ke-60. 12 kali di setiap kali 5. 12 ya pertemuan pada setiap bagiannya. Berarti ini subhanallah adalah pertemuan kita yang ke-60. Gitu ya. Patut disyukuri atas semua yang sudah kita lakukan ini, atas semua yang sudah kita selesaikan. Dan harapan kita semoga apapun yang telah pernah kita bahas, baca, kaji, dalami, semoga itu menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, menjadi catatan kebaikan kita, menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa kita meski barangkali tidak seperti orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran tuntas seluruhnya, bisa membaca Al-Quran yang dalam sehari mungkin menghatamkannya, tapi ini menjadi bukti bagian daripada kecintaan kita, keinginan kita, dan kesungguh-sungguhan kita. Meski demikian yang bisa kita lakukan. Maka ulama menyatakan ketika memahami firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kita lakukan. Maka ini bagian yang kita lakukan semampu yang kita lakukan. Di sela-sela kegiatan kita, di sela-sela aktivitas pekerjaan, dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan lain, kita masih menyisakan waktu, menghadirkan waktu untuk bersama mengkaji, mendalami pesan-pesan Allah, meskipun singkat di dalam ikhtisar surat.
Tapi yang muliakan hari ini, seperti biasa, kita akan meneruskan bahasan pada surah Al-Hadid. Alhamdulillah, baru sampai ayat ke-21 surah Al-Hadidnya. Yang kedua, kita juga akan membahas hadis ma'thur, hadis qudsi dari Nabi SAW, serta hadis yang berisi doa-doa bersumber dari Nabi SAW. Dan juga seperti biasa, kita akan memasuki nanti rangkaian, yakni kajian ikhtisar surah, ya, sebuah resume, sebuah gambaran singkat tentang satu surat yang hari ini kita akan memasuki surah ke-46 insya Allah. Baik, Bapak Ibu muliakan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di petang hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lain, Bapak Ibu yang lain akan bersegera hadir bersama kita di kajian ke-12 daripada Quranic Journey kali ini. Izinkan saya ingin menampilkan bahasan kita di hari ini. Ini adalah surahnya, surah Al-Hadid, ayat ke-12. Ini dia surah Al-Hadid. Ayat 21. Ayat, maksud saya 21, mohon maaf. Iya. Ya, pertemuannya ke-12. Iya. Siapa Bunda Ana yang akan membacakan untuk Silakan kita? dengan Ibu Komari, Ibu Kuria. Assalamualaikum Bu. Ayo, Bunda silakan. Kuria. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mangga Bun. Ya. Ayat 21 ya? Ayat Iya, 21. ayat 21 betul Bun, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid. Surat Al-Hadis ya. Ya, Al-Hadid kan ya? Al-Hadid. Ya, Iya, Bun. Sabiku. Ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Artinya ya Ustadz ya. Ya, silakan. Berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya luasnya selebar langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah adalah pemilik karunia yang agung. Ustadznya lagi, speakernya ketutup. Oh Ustadz, iya, ya. baik, makasih, mohon maaf. Tadi itulah surah Al-Hadid yang dibacakan oleh Bunda Huria, ayat ke-21. Dari ayat 21 ini pesannya untuk kita semua Bapak Ibu. Sabiqu, sabiqu itu sabaqa itu arti secara bahasanya mendahului. Mendahului. Ketika ditambahkan huruf alif menjadi sabaqa, maka terjadi interaksi antara dua orang atau lebih.
Jadi kalau mendahului satu dengan orang lain itu berarti saling mendahului. Berlomba. Maka terjemahannya berlomba. Berlomba. Ya. Artinya saling mendahului kalian. Jadi dalam hal kebaikan itu Bapak Ibu yang kami muliakan, memang harusnya nggak boleh sungkan-sungkan ya. Nggak boleh sungkan-sungkan. Ini kita bicara kesemestiannya, nggak boleh sungkan-sungkan. Bapak-bapak jamaah di masjid misalkan, saf pertama itu nggak perlu sungkan-sungkan tuh, nggak enak lah yang tua aja di depan. Enggak, harusnya yang muda juga kalau ada kesempatan di depan. Berlomba-lomba, kebaikan apa saja berlomba-lomba. Nah itu sabiqu. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat misalkan pada Al-Quran di ayat yang di surah di dalam Al-Quran bunyinya tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Ayat itu menunjukkan bahwa orang mukmin itu ada 3 golongan. Itu surah Fatir ya. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina. Artinya kami telah mewariskan kitab ini kepada jadi nanti surah Fatir ayat 32 ya. Surah Fatir ayat 32. Yang maknanya adalah kami telah mewariskan Al-Quran ini kepada 3 golongan. Nah, golongan ini orang-orang yang mewarisi Al-Quran, berarti mereka mukmin. Berarti mereka muslim. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada 3 kelompok yang mendapatkan pewarisan Al-Quran. Kalau mau diwariskan Al-Quran berarti tidak lain orang mukmin itu. Tetapi orang biarpun dia mukmin, ternyata beda-beda tuh dalam beramal. Yang pertama, zalimun li nafsi. Secara lafziyah, zalimun li nafsi itu berarti orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Itu namanya zalimun li nafsi. Ulama menjelaskan siapa yang zalimun li nafsi itu. Zalimun li nafsi itu adalah orang yang kebaikannya masih kalah oleh keburukan-keburukannya. Artinya maksiatnya, kedurhakaannya, kejahatannya lebih dominan daripada kebaikannya. Tetap dia mukmin. Dia mukmin. Dia muslim, dia mukmin. Itu namanya dzalimun li nafsihi. Hak kepada Allah dia sering lewatkan. Hak kepada manusia sering dia tinggalkan. Itu ya. Hanya menuntut haknya sendiri saja. Hanya ingin menuruti keinginan sendiri saja. Sedangkan orang lain dia tidak pedulikan. Itu pertama, zalimun li nafsi. Golongan yang menzolimi dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Jadi kenapa bukan menzolimi Allah? Coba nggak ada yang bisa menzolimi Allah. Orang menipu Allah, nggak ada yang bisa menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka sungguh-sungguh menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Gak ada yang mereka bisa menipu Allah kecuali sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Itu tuh. Jadi orang-orang yang mengakal-ngakali syariat, mengakal-ngakali agama, putar bolak-balik itu demi kepentingan, seakan-akan dia menipu Allah, salah. Dia menipu diri sendiri. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid.
Siapa muqtasid itu? Muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Berarti antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Ya. Mukmin juga itu. Muslim juga itu. Ya Allah. Masih itu. Itulah mengapa orang-orang disebut dalam berbagai riwayat orang-orang muslim itu akan banyak yang masuk ke dalam neraka. Meskipun setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. 700 bahkan lebih daripada itu. Tapi keburukan Allah tidak lipat gandakan, sesuai saja dilakukan. Seperti itu tuh. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang Iya. memang begitu. Dari zaman Nabi Adam juga begitu. Adam disediakan surga semuanya buat dia, kenikmatan yang luar biasa, tetap aja dia cari satu yang diharamkan. Buah khuldi. Manusia. Manusia gitu. Apa lantas karena Allah tidak mengampuni? Allah Maha Pengampun. Tapi tentu saja harus ada usaha dari mereka. Bertaubat kepada Allah. Nah itu dia. Kita maka senantiasa bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sebagai sarana, sebagai upaya, sebagai usaha bahwa diri kita menyadari memang sebagaimana Allah ajarkan kepada kita doa sebagai satu kesadaran diri. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan ayat yang menunjukkan bahwasanya setiap kita tidak lepas daripada salah, keliru, dosa. Kepada siapa saja mungkin. Kepada Allah, kepada manusia, kepada yang lain. Maka ayat itu menunjukkan memang minta ampun sama Allah. Kalau enggak ya kita kalau enggak diampuni ya kita menjadi orang yang sengsara. Lanakunanna minal khasirin. Bagian yang ketiga dari kelompok tadi yang diwariskan Al-Quran tadi surat Fatir ayat 32 tadi. 32. Apa itu? Sabiqum bil khairati biiznillah. Apa yang ketiga itu? Orang ketiga itu orang yang sabik. Nah, seperti tadi itu. Orang yang bersegera, bercepat-cepat, nggak mau kalah dalam hal apa? Khairat. Bil khairat. Kebaikan. Nggak mengalah dia. Nggak harus orang duluan, tapi kita duluan. Oh, kalau kita bisa ya kita duluan. Gitu. Apa saja dalam hal apa saja. Dia bersungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Untuk terdepan dalam hal kebaikan. Ada anjuran bersedekah, dia duluan. Ada panggilan, dia duluan untuk kebaikan. Ada ajakan untuk kebaikan, dia duluan. Pokoknya duluan. Usaha, berusaha. Perkara sisi kuantitas mungkin nggak apa namanya, nggak melebihi orang yang belakangan, tapi dia yulabbi kulla da'watin, memenuhi segala panggilan, segala ajakan. Ya. Ada bilang labbaika, labbaika Allahumma, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dengan segala kemampuan yang aku miliki. Tapi orang-orang yang bisa cepat begini nih Bapak Ibu yang kami muliakan nih, itu harus menyadari loh. Apa menyadarinya? Itu bukan karena kehebatan diri, bukan hanya karena dia sehat, bukan karena dia kuat, enggak, bukan itu. Sabiqum bil khairati biiznillah. Itu ada kata-kata garis bawah biiznillah. Apa maknanya? Bahwa kesungguhan, keinginan untuk berlomba, untuk bercepat, bersegera dalam kebaikan itu semuanya karena ada izin Allah. Izin Allah. Atas kehendak Allah. Jadi itu artinya kita dikehendaki oleh Allah.
Maka subhanallah, bersyukurlah Bapak Ibu bahwa semoga kita orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bersegera tadi. Amin ya Rob. Amin. Amin ya Rob. Ya. Dan sedikit lagi nih sebelum ini nih. Oh, Bu Dari udah datang, udah ada, Masya Allah. Gitu ya. Oke. Oh, jam 4:30 nih ya. Baik, itu baru permulaannya dulu deh, sabiqun ila magfiratin. Nanti belum ya. Sabiqun ila magfiratin. Kita di dulu apa namanya uraian kata-katanya dulu. Ini. Takutnya Pak Farid mau pulang juga ini kan. Pak Farid mau izin setengah. Ayo Bapak Ibu yang barangkali sudah Yang menghitung. sudah menebalkan Kebetulan silakan. nggak banyak ya, nggak banyak nih, sengaja nggak banyak ini. Kalau ini nggak banyak, Terakhir. sedikit ini mah yang terakhir Oh, sedikit. Bu Sri. Monggo Bunda, ya monggo. Monggo, Bunda Sri. Saya ada 36. Ada, oh sedikit 36 ya. Biasanya sampai 50 gitu ya, 50. Ayatnya juga sedikit. Ayatnya sedikit. Ayatnya dikit, benar Ayatnya ini. kan Jadi alhamdulillah. Jadi ada 36 ya Bu nih ya? 36. 37 Iya. Ustaz. Oh 37. Pak Haji Farid berapa? Coba Haji Pak Farid Haji Farid. silakan. 39 Ustaz. Tuh 39 tuh Bu Sri. Berarti Yang apa yang belum ada yang Yang belum masuk berarti ya ini ya. Nggak apa-apa nanti kita lewati. Takutnya ada kelebihan juga ya. Nggak apa-apa. 39 Pak Farid. Bunda Tin? 32. Oh 32. Jadi pertengahan lah, ada yang 34 lah kan gitu ya. Ada 32 beliau, 34, ada 36. Ya 37 tadi Pak Farid, 37. Enggak 39 Ustaz. Oh malah 39 sekarang. Iya. Tapi saya bingung itu ada satu yang mungkin 38 atau 39 itu. Nanti kita cek tuh ya. Insyaallah. Saya 37 Ustaz. Nanti Pak Haji Zainal berapa Haji Pak Haji Zainal. Zainal? Saya 38 Ustaz. Nah, kayaknya sudah mulai deket-deket nih ke depan ya. 39 ya Pak Haji ya? 38, 38 38. ya. Betul. Baik. Terus Bunda Riri Saya 38. 38. Sama sama Pak Haji Zainal. Iya. Tapi kita lihat lah, nanti mungkin bisa jadi 38, 39 kan gitu ya. Tapi kalau saya menghitung seperti ini nih Bu nih. Kalau hitungan saya, tapi belum tentu nanti pas ya. 1, 2, 3, 4, 5. 30 berapa itu? 8. 8. Iya. Wah, baju baru yang mana kira-kira tuh ya? Yang sisa satu tuh ya. Tak tahnis Ustaz. Oh tak Tanis. Ya. Tanisnya. Sebentar, yang mana nih di Nomor ayat ini? 8 Oh, ini 17. Betul nggak? 17 18 ya. Iya, tuh sudah ada tak Tanis. Loh, kok bisa beda? Saya juga terpisah. Iya, tapi kok bisa beda Pak nomor saya yang kelebihan ya? Atau kayaknya nomornya Pak Fahri jangan-jangan yang kelebihan nih. Oh, sebentar. Nomornya kadang-kadang suka ada yang double emang. Iya. Berarti saya 34 Ustaz. 34 kenapa Bun? Tak tanisnya nggak ada saya. Oh, tak adanya digabung ya. Maksudnya bukannya nggak ada, cuma digabung ya ke kata yang lain. Jadi satu kan ya. Iya. Saya juga digabung, makanya 37. Iya, jadi kalau yang digabung-gabung lebih cepat, lebih banyak. Apa yang lebih sederhana. Nomornya udah bener loh Ustaz. Nah, tapi coba Bener nanti. ya. Iya. Ayo kita lihat Pak Farid nih, jadi Iya, penasaran iya, kita juga. iya. Yang benar Pak Ustaz. Sabiku Jelas. berlomba lah. Berlomba lah. Terlombalah. Ya, wawunya kalian ya. Iya. Ya. Ila menuju maghfirah ampunan. Ampunan Mirabikum min dari Tuhan kalian. Dan Wajanatin dan surga bumi, arduha bumi yang luasnya. Ada ketinggalan nggak kata-kata? Ardu, oh ini dibagi ya ardunya.
Ya. Fatuha yang luasnya Ya. nya Ya. nya di sini Ka. nya ka Ya. seperti Ardi. Luas. luasnya Oh, kayak. luas langit dan bumi ya. Bumi. Ya, Iya. wal ardi. Ya benar Tuh 39. kan Langit berarti dan favorit bumi. bener tuh. Saya kok Iya. nggak ada itu, pantesan di sini. Oh, Nah, berarti 39 39 tuh Pak benar tuh. siapa tuh? 9. Tapi nanti Bumi. 18. bumi. Sama Nah, bumi. Oh, tak nisnya ini ya yang Oh, tadi. tapi digabung ya, Ibu ya. Iya. Panggilan juga digabung ya. Oke. Ya, disediakan. Ini atsnya itu tidak ada artinya ya. Gitu ya. Artinya ya. Li bagi Bagi orang-orang yang Orang yang orang Beriman. beriman. Orang yang, ini ada yangnya di sini. Beriman. Beriman. Ini mereka yang kepada billahi kepada Allah dan para rasulnya. Zalika demikian atau itulah boleh. Itulah boleh. Itu Demikian. karunia Allah yang diberikannya Oh, ya nya juga. kepada siapa Oh, ini ada yang nyanyi kepada juga nih ini ya. pada siapa yang dikehendaki. Ini meskipun artinya di, tapi di sini bukan pasif ya. Kalau fiilnya, tapi terjemahannya yang pasif. Dan Allah mempunyai mempunyai karunia al-fadl karunia al-azim yang agung. yang besar. Berarti benar agung. 39. Iya, ya. Saya Favorit ketemu berarti. saya 1, 2. Kurang ya Bun ya? 1 ya? Kurang 1. Tadi tuh ternyata atsnya itu memang begitu. 39. Kurang 2 taknya nggak ditulis. Ya, taknya nggak tak. Tatasnya nggak dipisah Bun ya? Iya, kan kita 7. Benar, nggak apa-apa. Ya 37 jadi Ustadz. 37 ya Bun ya? 7 berarti kurang 2 ya. Kurang 2 lagi nggak apa-apa, nanti ditambahin aja kolomnya. Iya ya. Sekarang jenisnya. Supaya cepat kita ini aja, kita di sini. Fiil. Ini sebentar. Ibu, ini kok saya ini. Oh enggak, ini apa namanya? Ngehang. Apa ini? Berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba. Jenisnya berarti apa nih? Fiil amr. Fiil amr ya, berlomba-lomba berarti fiil amr. Nah, fiil amr itu ada apanya itu? Fiil amr itu ada domainnya ya. Ada perintah Kalian kepada kalian. Berlomba kalian. Sabiqu. Nah, saya belum tampilkan ini sebentar, boleh saya tampilkan dulu. Tadi ngehang, coba nih. Fiil. Innalillahi wa inna fiil. Nah, fiil ada berapa nih fiilnya nih? Bapak Ibu nih? Fiilnya berapa? 1. Oke. Nomor berapa lagi? Nomor 1. 5.
Satu. 5 Ustaz. Mana tuh? Ada 5 saja. Iya, sedikit. Iya Bun, Bunda Bunga ya. Iya. Ada 5 saja. Tiga. Ijaz, Amanu. 21. Dia Mana lagi? Yasha, Yasha. Yuti, Yasha. Yasha Yuti. 1, 2, Sya. 3, 4. Oh iya 5 benar. Ungida. Nah, Yang ada Bang Ida ya. tidak. sekarang isimnya. Isimnya, Kali. isim. Ada berapa tuh Bu di situ isimnya? Banyak sekali. Nomor 3. Isim. Nomor 3, nomor 5. Betul. Nomor 7. Betul. Nomor 8. Nomor dua. Kali ya. Nomor Nomor 6-nya. Hmm. 9, 12. 22. Baik. Ya. Ini Ya. Fadlullah. Iman, iya. Allah Dzul Fadil Azim semua nih. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22. Berapa Bu tadi? 22. 22 benar. Berarti sisanya huruf ya? Iya. Sisanya huruf. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sisanya huruf. Oh tadi ada yang kurang nih. Al-ard. Al-ard. Kurang tadi ya. Huruf. Huruf. Tapi itunya sih sama mungkin jumlahnya. Sayangnya dia tadi nggak mau masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Iya, coba. Uraiannya sekarang. Ya. Ilamer. Ini fil amar. Iya. Wawunya wawu apa Bun? Wawu jamak. Domir Domir. mukhotabun. Mutasil, Mukhotabun. mukhotabun. Kalau mukhotabun berarti banyak ya? Iya. Domir mukhotabun. Ila jar. Guru jar. Mafra muannas. Ini masdar juga masdar. Masdar juga mu'annas juga. Iya masdar. Masdar dari sisi wujudnya, muannas dari sisi jenisnya. Min huruf jar. Jar. Robbi isim mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Mufrad itu tunggal zamannya apa Bun? Bapak Ibu? Robbun zamannya? Apa Bun? Zaman dari Robbun? Rabbaniun. Jadi apa zaman dari Robbun gitu ya? Nah benar apa? Arbab. Arbab. Benar. Namanya arbab. Arbabun min dunillah. Arbabun. Arbab itu jamak dari rob, arbab. Kum domir Domir. mukhatabun. Bedanya dengan yang wawu tadi, kalau wawu tadi mukhatabun sebagai subjek. Iya. Kalau di sini kum itu domir mukhatabun tapi sebagai posesif kepemilikan. Tuhan kalian. Iya, maka Tuhan milik kalian maksudnya gitu. Ya, ketemu. Iya, hurufnya huruf ataf, Atau Wow. jananya mufrad mu'an, Mufrad. mana ardo, masdar. Masdar. Ini domir apa namanya? Ghaibah. Goibah. Mutasil Ustaz ya.
Betul. Mutasil ghaibah. Ibah. Tasil ghaibah. Ha, Satu. Satu. Atau huruf jar. yang huruf jar. Huruf jar. Jadi huruf K itu jarang muncul tuh. Makanya kita disebut huruf jar. Apa iya ya huruf jar? Iya. Oh, di sini Karena huruf jar yang kan. sering dipahami kan min, ila, fi, ala, bi, an. Iya, Ustaz. Ternyata ada K. Kak, Seperti. K yang artinya seperti. seperti itu. Iya. Hmm. Itu K yang artinya seperti berarti huruf jar. Jar, harf jar. Iya. Arti seperti ada Hmm. wajhuka kal badri. Wajhuka Wajahmu kal seperti badri. bulan. Wajahmu seperti badar. Badan. Badar. Badar itu artinya bulan purnama. Bulan, oh ya, Badrun. Betul. Ini masdar sama muannas. Panas. Ya, Mufrad isim muannas. Meroda. Isim. Wawunya ataf. Oh, ya. Al-arad muannas. Anas. Isim Anas. Ya betul. Uiddat fi'il Fi'il madhi majhul. 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 Ini pasif. Fi'il madhi majhul. Oh, pasif. Disediakan. Iya, disediakan. Pasif. Pasif. Tadi. Pasif itu bahasa Arabnya majhul. 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 Majhul itu berarti tidak diketahui ya. Ya. Dari kata-kata jahil. Oh, Jahil itu tidak tahu. tidak tahu. Jadi fi'il majhul itu fi'il yang pelakunya tidak diketahui. Oh, fi'il yang pelaku. Iya, tu'iddat artinya apa, Bun? Tu'iddat Disediakan. 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 Surga yang luas itu disediakan bagi orang yang beriman. Siapa yang menyediakan? Nggak disebut, meskipun kita tahu. Allah ya. Kasih Allah di situ. Tapi nggak disebutnya Allah karena orang udah tahu lah pasti lah. Itu namanya itu majhul. Majhul. Iya, majhul. Takdir. Tanya huruf. Huruf apa namanya? Nih, Nis. huruf taknis. 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 Taknis berarti menunjukkan perempuan. Li bagi huruf jar. Jar. Ina isi mausul. Amanu fil madi. Madi wawunya domir. Ghaibun. Mutasil ghaibun. Betul, mutasil ghaibun. Bi huruf jar. Jar. Allah lafz jalalah. Jalalah. Wa ataf usul jama taksir. Jama tafsir. Gunya domir. Domir apa nih? Domir mutasil ghaib. Ya zalika isim isyarah. Syarat. syaraf. Fadlullah masdar. Masdar. Allah lafaz jalalah. Yu'ti mudhari. Tapi ini enggak majhul ya. Ya. Meskipun artinya diberikan, tapi itu terjemahnya saja. Yuti dia memberikan. Bukan majhul Ustaz ya, bukan majhul. Nah, bukan majhul. Nah, jadi di sini dari sisi arti karena ketepatan maknanya saja. Hunyanya. Punya lagi. Ini domir. Domir mutasil ghaib. Mutasil ghaib. Man. Mausul. Yasha. Mudhari. 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 Wawunya
atau Atau Allah Lafaz lafaz jalalah. jalalah Jalalah. du yuk. pemilik ya. Pemilik. Ini isim namanya dalam ini namanya isim asma khamsah. Asma khamsah. Khamsah Isim khamsah. asma khamsah. Iya namanya asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Iya fiil-fiil yang 5 apa isim-isim yang 5. Yang 5 itu zufu, humuzu. Ya, zu. Betul. Fadal masdar, Masdar. Sifat. azim sifat. Sifat. Ya. Nah ini Bapak Ibu kembali lagi ke atas tadi ingin melanjutkan gitu ya. Satu, Ingin dua, melanjutkan di atas tadi itu. tiga, empat. Sabiqu illa maghfirati min rabbikum wa jannatin aduha ka'adis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian. Yang diminta untuk lomba itu untuk minta ampun. Untuk mohon ampun kepada Allah. Berlombanya bukan berlomba untuk yang lain, tapi bermohon ampun kepada Allah. Itu. Dan wajannatin dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bermohon ampun kepada Allah, lalu jaminannya adalah dengan otomatis diberi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Iya. Jadi mohon ampun, wajannatin dan minta surga. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau bulan Ramadan itu doanya begitu tuh. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Iya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ridho itu ampunan itu, ridhoan itu dimasuknya adalah pengampunan. Ka'ardi samai wal ardi, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nanti para ibu bapak yang kemuliakan, lihat akad surat Ibrahim akan bunyi yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati matwiyatun. Artinya bumi di saat itu bumi yang diganti dengan bumi yang lain, begitu juga langit. Misalnya ketika bicara tentang alam mahsyar, di alam mahsyar nanti Bapak Ibu yang muliakan, maka dihamparkan bumi maka wujud buminya beda nanti. Beda wujud buminya. Buminya apa? Disebut bahwa bumi pada saat nanti di alam mahsyar nanti itu tidak ada legokan ke atas seperti bukit gunung, tidak ada juga legok ke bawah seperti lembah, nggak ada. Semua bumi rata semua, begitu. Kenapa bumi rata semua? Supaya tidak ada orang yang bersembunyi, semuanya dalam tempat yang sama, diawasi yang sama, tidak ada kesempatan orang bersembunyi lagi. Semuanya akan tampak, ya. Itu kalau di mahsyar. Tapi kalau di surga, nah seluas langit dan bumi, langit tentu langit tidak ada yang tahu seberapa luas langit. Kita hanya tahu dari Al-Quran, langit itu 7 lapis langit. Dan gitu. Padahal di langit pertama saja miliaran galaksi, berarti betapa luasnya. 7 langit tadi
nanti dihamparkan semuanya untuk manusia ketika dikumpulkan di surga. Yang masuk surga. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli, itu semuanya disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Demikian itulah Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Lagi-lagi kehendak Allah di situ. Pada siapa saja yang Dia kehendaki. Tadi kita bicara tentang surat Fatir ayat 32. 3 golongan orang muslim, 3 golongan orang mukmin. Semuanya mukmin, tetapi ada yang kategorinya mukmin itu zalimun li nafsi. Ada yang kategorinya mukmin itu muqtasid. Muqtasid itu ya beriman juga tapi bermaksiat juga, kan gitu tuh. Macam-macam ya. Tapi ada golongan ketiga. Apa itu? Sabiqum bil khairati biidznillah. Orang-orang yang bersegera cepat memenuhi ajakan seruan Allah. Tapi itu pun, ini seperti tulis di sini nih. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja. Ya Allah pengin itu. Kalau Allah pengin, yang ada yang bisa, yang Allah ingini pada seseorang, siapa si A, si B, si C, gak ada yang bisa menolak. Seperti misalkan ada sahabat-sahabat yang bertanya kepada Nabi, gitu ya, mengadu kepada Nabi bahwa sahabat-sahabat yang lain itu enak sekali ya. Mereka itu sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa. Cuma hal mereka bisa bersedekah, berinfak, saya nggak bisa karena miskin. Maka Nabi ajarkan, bacalah setelah habis sholat, subhanallah, terus alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing setelah sholat, sehabis sholat. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, boleh kita langgengkan ini ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan. Tapi tinggal melanggengkan. Setiap di sholat pokoknya mau jamaah, mau sendiri, baca subhanallah. Kalau nggak bisa waktu karena bercepat-cepat di masjid, nggak ada kesempatan lama karena ada kegiatan, maka boleh sambil berjalan, sambil menuju pulang, baca tasbih 3 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Lalu 99 berarti kan? 33. Nah, dalam hadisnya sempurnakan dengan apa? Sempurnakan dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Mendapatkan pengajaran itu dari Nabi, maka sahabat senang sekali. Sebab kata Nabi, kalau engkau bisa membaca itu rutin di dalam sholatmu, habis sholatmu, kuli duburi sholat, habis sholat, maka engkau dapat menyamai kebaikan teman-temanmu yang tadi berinfak dengan hartanya. Oh, senang sekali para sahabat. Pulang dia melakukan itu, mengamalkan itu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Lapor lagi kepada Nabi. Kenapa lapor lagi? Kata sahabat, itu sahabat-sahabat kita yang kaya juga sekarang ngikut juga. Baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca tahmid. Wah, kita gimana? Rasulullah menyebut, Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu kehendak Allah berarti, ya udah. Sebab apa artinya? Tidak semua orang yang diberi kemampuan tertentu oleh Allah mau berzikir, dan sebaliknya ada orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah secara materi, secara kekuasaan, secara keilmuan, tidak juga melakukan. Jadi kita ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, kok alhamdulillah misalnya ringan dalam ibadah, ringan dalam kebaikan, ingat itu bukan karena apa-apa, tapi karena kehendak Allah kepada kita. Itu. Jadi jangan masuk, saya kan masih sehat. Belum tentu, karena banyak orang yang sehat tapi tidak juga terpanggil. Itu. Wah, saya kan kuat. Belum tentu orang yang kuat bisa melangkahkan kaki ke masjid di waktu subuh. Karena ternyata masalah pergi ke masjid waktu subuh itu bukan masalah kuat-kuatan.
Masalah kemauan dan kemampuan dan keinginan kuat. Dan apa? Dan kehendak Allah. Itu dia tadi. Baik, itu ya ayat tadi ya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang agung. Tentang ayat ini Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan sekiranya ada yang ingin tanyakan dari ayat tadi nih, surat Al-Hadid ayat 12. Ya Ustaz, saya mau nanya ya Ustaz, Bu Ana, saya mau nanya. Silakan Bu Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya yang tadi di ayat Al-Fatir ayat 32 itu Ustaz. Orang yang pertengahan itu 50-50 amalnya atau Bang Ustaz? Kan ada yang saya udah banyak amal, tapi ternyata kurang, gimana tuh Ustaz? Kurang. Makasih Ustaz. Baik, makasih Bunda Eli. Seperti yang tadi sederhana saya sampaikan, muqtasid itu pertengahan. Tadi yang golongan pertama yang zalim li nafsihi, golongan yang kedua muqtasid, golongan yang ketiga sabiqun bil khairat. Ada ulama yang memahaminya itu kalau timbang-timbangan amal lah di dunia. Jadi kalau muqtasid itu pertengahan, maksudnya pertengahan ya beramal soleh juga, kadang-kadang beramal beramal durhaka juga, maksiat juga. Seimbang antara kebaikan keburukannya, seimbang. Kalau zalimun, keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya. Ada kebaikannya tapi nggak sebanyak keburukannya. Tapi dia mukmin. Mukmin dia. Dia mukmin. Ustaz, speakernya mungkin Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Gitu Bun ya. Jadi makasih. Pendapat ulama seperti itu. Kita sih pengennya yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Sabiqum bil khairati biidznillah. Orang yang ringan dalam kebaikan, cepat dalam kebaikan. Berarti bersegera ya Ustaz. Ya bersegera, cepat segera. Dan disebut orang yang kebaikannya, kesalehannya, amal baiknya lebih besar daripada amal buruknya. Artinya apa? Ya ada juga kekurangan-kekurangannya, tapi ya sedikit lah. Nah itu kita ya, mudahan. Baik, makasih. Kita kan bacakan nanti di ini ada penjelasannya, tafsirnya nanti bisa dibaca di rumah. Dari postingan nanti akan saya sampaikan kepada. Selanjutnya adalah Bunda, siapa yang akan membacakan hadis untuk kita? Panjang hadisnya ini. Baik, silakan dengan Bunda Marniati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca hadis ya, Bu? Iya, hadis Nabi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdan asaba zanban wa rubbama qala aznaba zanban. Faqala rabbi aznabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli. Faqala rabbuhu a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Ghafartu li abdi. Thumma makasa ma sya'allahu thumma asaba zanban aw aznaba zanban. Faqala rabbi aznabtu aw asabtu akhar faghfirhu. Faqala a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Ghafartu li abdi. Thumma makasa ma sya'allah ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به.
ghafartu li abdi salasan falyamal ma syaa. Masya Allah. Ini panjang hadisnya ya. Ini panjang. Panjang hadisnya. Tapi intinya beginilah Bapak Ibu nih. Itu menunjukkan pengampunan Allah. Jadi betapapun orang itu berdosa minta ampun lagi, berdosa minta ampun lagi, berdosa minta terus berkali-kali begitu. Tapi Allah bilang, ghafartu, aku ampuni dia. Tapi kemudian dia berdosa lagi, terus datang lagi, minta ampun, saya ampuni lagi. Terus besok dia kapan waktu datang salah lagi, khilaf lagi, dosa lagi, dia minta ampun lagi, aku ampuni. Itu kalau melihat hadis ini Bapak Ibu yang kami muliakan, bukan artinya kita suruh ini ya suruh wah gitu gampang lah berdosa saja, enggak. Tapi menunjukkan dari sisi lainnya bahwa Allah itu betapapun manusia itu terus berdosa, Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak manusia berdosa, sebanyak dia minta ampun, sebanyak itu pula Allah akan datang memberi ampun. Ini hadis-hadis seperti ini bagusnya dibacakan kepada orang-orang yang memang ya katanya orang yang frustasi nih, putus asa nih. Kayaknya dosa saya nggak diampuni, nggak boleh. Kalau dia sudah begitu putus asa, maka kata Allah bilang apa itu? Jangan berputus asa atas rahmatku. Kalau nggak mau minta ampun juga sama Allah, dia nggak yakin kalau itu Maha Pengampun, berarti padahal Allah Maha Pengampun. Itu. Jadi inti hadis tadi, Allah akan selalu mengampuni hamba-hambanya yang menyadari kekeliruannya, kesalahannya, bertaubat kepada Allah. Udah itu aja Bapak Ibu. Urusannya selanjutnya kepada Allah. Nggak usah ngiri juga, enak ya dia ya. Enak, dosa diampuni. Lah giliran dia begitu mau dosa mengampuni, nggak jadi, mati, repot kan. Gitu. Jadi jangan meremehkan itu, atau gampang kalau gitu niatnya dia begitu, siapa tahu nggak diampuni dia yang seperti itu. Jadi kita melihat hadis itu harus pada konteks yang tepat. Nah, hadis ini termasuk hadis untuk memberikan optimisme kepada orang-orang yang dalam hidupnya banyak dosa, tapi dia ragu. Beri hadis ini bahwa Allah Maha Pengampun. Seberapapun banyak engkau berdosa, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jangan khawatir. Gitu. Ya Bapak Ibu. Ada yang ingin tanyakan tentang hadis ini Bapak Ibu? Jadi sambil menunggu yang mau bertanya nanti. Saya sih nggak terlalu sepakat kepada orang yang misalkan mengistilahkan ya tobat sambel gitu ya. Iya nggak apa-apa tobat sambel. Itu kan urusan Allah mau mengampuni atau tidak. Ya. Jangan mencibir orang yang kemarin bertobat sekarang dosa lagi, kemarin bertobat dosa lagi, ketemu dosa tuh. Iya, itu masih bagus dia bertobat. Jangan-jangan orang yang tidak merasa berdosa nggak mau bertobat, padahal dosanya banyak, cuma dia nggak sadari. Itu yang keliru itu sesungguhnya adalah kalau menurut saya nih Bapak Ibu yang muliakan, yang keliru itu ketika orang sudah merasa kalau saya nggak berdosa. Itu yang salah. Merasa bahwa saya mah baik-baik aja. Iya baik-baik aja. Siapa yang menilai baik-baik saja? Kalau Allah menilai baik-baik saja nggak masalah. Tapi kalau seseorang mengklaim dirinya saya sih baik-baik saja sih, soleh-soleh aja. Iya. Apakah iya sama dengan seperti itu yang dalam pandangan Allah? Itu yang repot. Maka Al-Quran itu keras mengatakan fala tuzakku anfusakum. Apa fala tuzakku anfusakum? Jangan nganggap dirimu suci. Nah, itu berat Bapak Ibu. Berat itu. Jadi nggak bisa kesucian seseorang itu ditandai dengan apa tuh? Dengan cara berpakaian. Tidak bisa pakaian tertentu terus mau wah orang ini suci, enggak tuh. Kalau dalam agama lain pakai pakaian biksu khusus itu enggak. Atau kita pakai misalnya para ulama, nggak bisa juga begitu. Bisa iya, bisa enggak.
Tapi tidak jaminan pakaian tertentu menunjukkan bahwa orang itu suci di hadapan Allah. Mungkin. Gitu ya. Iya, Ustaz. Ustadz mau nanya, Ustadz. Monggo, Bun, monggo. Oke, mungkin di luar ini kan setiap hari kita berusaha untuk sholat tobat. Itu yang dibaca surat apa ya, Ustadz? Baik, Bun. Sebenarnya sih tidak ada anjuran baca surat apa khusus, nggak ada. Nggak ada ya. Jadi Rakaatnya dua aja gitu ya, Ustadz? Iya, jadi kata Nabi dalam satu hadis, kum fakabir thumakra matayassara minal Qur'an. Itu aja. Pesan Nabi itu begitu tuh. Iya. Apa pesan Nabi itu maksudnya? Fakabir thumakra matayassara minal Qur'an. Bertakbirlah, takbiratul ihramlah, lalu bacalah surat yang ayat yang ringan bagimu, yang gampang. Gitu. Tapi boleh kalau ibu-ibu misalkan saya hafal surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Saya senang baca surah Sabbihisma Al-A'la, Nabi juga senang, boleh baca. Jadi apa saja boleh ya? Apa saja boleh. Nabi kalau mencontohkan orang melakukan sholat sunnah, sering kali, saya katakan sering ya, sering kali Nabi mencontohkannya itu bacalah surat Al-Kafirun di surat pertama, Al-Ikhlas ayat kedua, begitu tuh terus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Nabi mencontohkan sholatlah 2 rakaat, mesti yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Banyak kan begitu. Meskipun misalnya pada surat Id, baca surat Qaf, bacalah surah misalkan Sabbihisma sama Al-Ghasyiyah misalkan. Yaitu di kesempatan lain. Tapi banyak kali Rasulullah menyebut Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Untuk menunjukkan apa? Yang ringan-ringan aja. Jadi boleh, Bun. Ibu mau baca surat yang menurut Ibu senang apa, silakan. Gitu. Maka ada sahabat yang nggak dicontohkan oleh Nabi, tapi dia setiap sholat bacanya kulhu. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, silakan, Bun. Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak tadi seperti Ustadz katakan, jangan merasa bersih, jangan merasa suci ya, supaya kita tidak merasa orang yang baik gitu. Jadi caranya bagaimana, Ustadz? Selalu beristighfar, apakah begitu? Bisa beristighfar. Yang lain muhasabah itu. Ya, muhasabah. Jadi ketika berdoa ingat saja apa yang keliru, menganggap salah, dan sholat kita ketika berharap kepada Allah menganggap bahwa sholat kita banyak belum sempurnanya. Ya. Ketika kita bersedekah, berinfak, meski banyak, meski sering, mungkin jadi masih ada riyanya. Itu artinya kehati-hatian, bukannya bahwa kalau kita bersedekah itu riya, bukan. Tapi kehati-hatian itu, perasaan itu untuk menghadirkan kepada kita lebih khusyuk dalam berdoa, bertobat kepada Allah. Karena apa? Karena boleh jadi sedekah yang kita keluarkan masih bergulat dengan riya. Sholat ibadah yang kita lakukan boleh jadi karena ada keterpaksaan dan juga ada hal-hal yang sifatnya bukan karena Allah. Begitu tuh. Maka ketika kita berdoa menghadirkan itu, ya Allah, ampuni kekurangan sholatku, ampuni riyanya dalam sedekahku, dan segala-gala doa itu belum tentu begitu kita, tetapi kita boleh hadirkan itu dalam rangka apa? Dalam rangka memang kita begitu banyak kekurangan. Apalagi kalau ternyata kita melakukannya seperti itu, berarti harus lebih-lebih. Kita semuanya. Jadi, fala tuzaku anfusakum, jangan kau anggap dirimu suci. Itu parah tuh orang yang seperti itu tuh. Orang yang menganggap dirinya suci, dirinya bersih, orang lain
apa namanya tidak dianggap, wah parah ini. Sombong tuh ya Pak Ustadz. Nah itu sombong, bahaya itu kalau begitu. Jadi insya Allah lah itu tidak ada lah, mudah-mudahan pada kita ya Bapak Ibu semua. Amin. Insya Insya Allah. Amin. Maka Bapak Ibu melihatkan kajian seperti ini atau pengajian-pengajian yang Bapak Ibu ikuti di masjid-masjid, di apa namanya di saluran-saluran TV, tidak lain kan banyak yang bagiannya itu adalah menggugah hati kita, menyadarkan kita terus menerus. Ini maka kalau ulama mengatakan kalau 3 hari, ya 3 hari orang sama sekali tidak pernah disentuh hatinya oleh nasihat, entah membaca bacaan apa yang memberikan penyentuhan pada hatinya, entah mendengar dari sumber manapun yang dapat menyentuh hatinya, entah apa namanya itu melihat yang dapat menyentuh hatinya, maka hati kita 3 hari 3 malam gak disentuh dengan apapun bentuk nasihat, itu bisa menjadi kaku hati kita, ini keras hati kita itu. Nah, subhanallah ini ibu-ibu, wah bukan hanya sekali 2 kali. Pengajian di masjid, di rumah, di tetangga, di masjid, ikut kajian seperti ini, baca Quran, baca apa. Itu hal-hal yang bisa melembutkan hati. Insya Allah. Amin. Amin. Iya, Amin. segitunya aja kadang-kadang hati kita masih keras. Kadang-kadang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa kuat sendiri, merasa paling berjaya sendiri. Kan gitu. Itu aja kadang-kadang kan gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap kalau ada orang beribadah menambah dia berkat kepada Allah, harusnya begitu. Tapi ada orang yang beribadah justru menjadikan dia lebih jauh kepada Allah. Kenapa? Karena akan menampakkan kesombongannya ternyata. Kesombongannya. Jadi bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh dari Allah. Karena apa? Karena ibadahnya itu diselingi dengan ria, ujub, takabur. Ya udah, kelihatannya saja di hadapan manusia menjadi orang yang tunduk, patuh, taat, tapi belum tentu di hadapan Allah. Maka apa dengan kata Nabi itu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallah yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, fisikmu, jasadmu, tingkah lakumu, gerak-gerikmu, gayamu, pakaianmu, enggak. Tapi Allah lihat kepada hati, dan hati itu tertutup, hanya dia sama Allah yang tahu. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ini perlu terus menerus kita ini. Membaca Quran, lamalannya itu penting untuk penyadaran diri kita. Ada kalanya kita kepleset, ada kalanya kita keliru, ada kalanya kita salah. Maka ketika kita membaca, ketika kita mendengar nasihat, ketika kita segera kembali. Karena hati kalau sudah keras, susah kembali. Karena hati kalau sudah kaku, susah untuk dibelokkan, dilapangkan. Yang ada merasa dilecehkan, yang ada merasa direndahkan, yang ada merasa difitnah, yang ada merasa dihina. Begitu. Itulah manusia. Gitu tuh. Jadi manusia kalau sudah dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Hati manusia itu kalau sudah diliputi kesombongan, maka keras melebihi kerasnya batu, kata Al-Qur'an. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ya Bun ya, kita semuanya senantiasa istighfar, Amin. apa namanya, beribadah. Kita lanjutkan kepada doa yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Nah, siapa Bun yang akan baca nih? Lanjut dengan Bun Datin. Assalamualaikum Bun. Ya, Bun Datin. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal fahmi wal husni wal ajzi wal kasal wal bukhal wal
wal Bukan kibr, Bu. wal ajzi wal kasal, wal kasal wal kasal, wal bukhal, wal ghalabati daini wa qahri rijal. wadalat daiti agolata wagolamat Batir rijal. right agolabat rijal Hadis keberapa nih Bun bacanya? Salah mungkin Bu. Itu hadis yang lalu kayaknya Bun. Yang terakhir Bu. Yang pertemuan ke-12 Bun, dibaliknya Bun. Terakhir ya. Allahumma inni as'aluka Bukan afiyah. Bu. Bukan. Halamannya kalau halaman saya mungkin bisa berbeda. Halaman 26. Halaman para ibu. Terakhir Bu. 23. 26 Bu. Halaman terakhir. 26 Bun. Allahumma. Halaman 26. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya ya bukan. Wa akhli wa mali. Itu yang lalu Bun. Ini yang lalu ya. Lalu iya. Jadi ini hadis terakhir. Hadis terakhir. Halaman terakhir. Halaman terakhir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini lagi huwa ismatu umri wa aslih li dunyaya lati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati lati ilaiha ma'adi waj'al hayata ziyadata li fi kulli khair waj'al mauta rohatan min kulli syair min kulli syar. Baik, makasih Bun. Bapak Ibu yang muliakan, ini doa saya kira penting buat kita. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ini kalau Bapak Ibu baca doa ini seperti doa sabu jagat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mirip-mirip seperti itu. Allah maslih li dini, yang diminta pertama, ya Allah perbaikilah agamaku, karena agamaku yang akan menjaga segala urusanku, baik buruk halal haram itu agama yang mengatur. Waslih li dunyaya lati fiha ma'asyi, Allah perbaikilah duniaku karena di dalam duniaku aku hidup. Penting supaya minta dunia yang baik untuk kita, yang berkah buat kita. Itu dunia yang kedua. Yang ketiga, waslih li akhirati lati ilaiha ma'adi, ya Allah perbaikilah akhiratku kelak nih, usai dari segala kehidupanku. Lati fiha ma'asyi. Ma'adi kembali, tempat kembali akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi khair. Kalau engkau panjangkan usiaku, maka panjangkan itu dalam kebaikan, ya Allah. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Kalau engkau wafatkan aku kelak, ya Allah, semata-mata karena dalam ilmumu itu aku akan lebih banyak berdosa, sehingga diwafatkan saja supaya kebaikannya tidak tergerus oleh keburukanku. Karena kita tidak tahu masa depan. Ini doa minta kematian yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi boleh minta mati kalau intinya adalah tetap ketaatan kepada Allah. Matikan aku jika ternyata dalam hidupku kelak ternyata banyak dosa, lebih baik mati saja kalau banyak dosa. Tapi panjangkan usiaku, ternyata kalau dalam panjangan usia, dalam ilmumu, aku akan memperbanyak amalan-amalan kebaikan-kebaikan. Maka nggak apa-apa panjang usia. Kalau ternyata isinya kebaikan-kebaikan. Kalau isinya keburukan, ya kita lebih rela mati daripada panjang hidup tapi isinya keburukan. Maka kalau ada orang berdoa panjang usianya saja, kalau menurut saya kurang sempurna. Iya, panjang doang umurnya lah, panjang usianya. Kalau dipanjangin juga repot nanti hidupnya, ya Bu ya. Usianya berapa? 95 tahun. Dia susah, keluarga susah, semua sengsara gara-gara dia. Nggak apa-apa panjang usia, kalau dalam panjang usia itu nggak merepotkan orang, tapi menambah kebaikan buat kita. Gitu. Jadi kalau ada minta minta dipanjangkan usia, mesti kalau menurut saya ditambahin usia yang penuh berkah, ya Allah, gitu. Dalam keberkahan. Sehingga panjangnya usia
bagi kita memberi manfaat bagi orang lain, kehadiran kita tetap membawa manfaat. Gitu. Panjang umurnya, panjang doang bikin susah orang, repot kan. Gitu. Baik. Nah, kita masukin sekarang ikhtisar surat. Suratnya adalah surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf artinya bukit pasir. Surah ke-46 dalam Al-Quran. Terdiri dari 35 ayat. Turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah berarti Makkiyah. Makkiyah. Kalau di Madinah berarti Madaniyah. Dinamakan surat Al-Ahqaf karena yang artinya bukit-bukit pasir karena di surat ini ada kata-kata Al-Ahqaf. Kita ke 21. Wadhkur akha'ad id angdara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Ingatlah saudara kamu kaum Ad, itu Nabi Hud. Ketika dia mengingatkan kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf, sungguh telah berlalunya pemberi peringatan sebelumnya setelahnya. Dia berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Dalam ayat ini, ya, dan ayat-ayat sesudahnya diterangkan bahwa Nabi Hud telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya di Al-Ahqaf, gunung pasir, yang sekarang dikenal dengan Ar-Raba' Al-Khali. Ar-Raba' Al-Khali. Tetapi kaumnya tetap ingkar sekalipun mereka telah diberi peringatan pula oleh Rasul-Rasul yang sebelumnya. Ya, Nabi Soleh. Hingga akhirnya Allah menghancurkannya mereka dengan tiupan angin yang kencang. Hal ini adalah sebagai syarat bahwa Allah kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka akan dihancurkan seperti kaum-kaum yang terdahulu. Ya, kalau membangkang. Jumlah katanya ada 648 kata. Ya. Sedangkan hurufnya ada 2668. Hurufnya 2668. Sebab nuzul pada ayat ke-10, qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidu min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Ini ada kisahnya ayat ini. Itu diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih bersumber dari Auf bin Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pergi bersama Auf bin Malik ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya, pada hari raya mereka. Mereka merasa tidak senang dengan kehadiran Nabi dan Auf. Sabda Rasulullah, hai kaum Yahudi, hadapkanlah kepadaku 12 orang dari kalian untuk mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Pasti Allah akan menggugurkan kemarahannya kepada kaum Yahudi yang ada di bumi, kata Nabi. Mereka semuanya terdiam dan tak seorang pun yang menjawab. Setelah bubar, Rasulullah ditegur oleh salah seorang dari mereka dan berkata, tunggulah sebentar hai Muhammad. Tampaknya Tuanlah yang disebut dalam Taurat. Kata orang tadi ya, Abdullah bin Salam namanya. Orang itulah berbalik seraya berkata kepada kaum Yahudi, siapakah aku? Siapakah aku ini sepanjang pengetahuan kalian? Mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak mengenal orang yang lebih alim dan lebih pintar tentang kitab Allah melainkan engkau. Itu orang Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Demikian pula dahulu tak ada seorang pun yang lebih pintar daripada ayahmu dan kakekmu. Ia berkata, sesungguhnya aku bersaksi bahwa ia adalah nabi dan yang kau dapati dalam Taurat. Kaum Yahudi berkata, kau bohong. Gitu. Jadi tokoh Yahudi ini adalah tokoh yang dipercaya oleh kaum Yahudi. Orang paling pintar, paling soleh, paling apa. Tapi begitu dia masuk Islam, dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam, maka didustakan orang ini. Begitulah. Ya. Nah, kenyataannya begitu. Orang tadi namanya, orang Yahudi tadi Abdullah bin Salam. Jadi nggak semua orang Yahudi itu ingkar. Buktinya itu ada tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam.
yang ternyata di zaman Rasul masuk Islam dan ngajak kaumnya, meskipun kaumnya setelah tahu dia masuk Islam mendustakan, bohong kamu ini dan itu. Nah itu dia. Padahal dulunya dia percaya benar sama pemimpinnya ini, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Namanya Abdullah bin Salam. Salam. Iya. Sebab ayat ke-11. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa id lam tahdu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Munzir yang bersumber dari Aun bin Abi Syaddad, diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad yang bersumber dari Ad-Dhahhak dan Al-Ahsan bahwa Umar bin Al-Khattab mempunyai sahayab budak bernama Zanin. Ia masuk Islam sebelum Umar. Gitu ya. Bahkan karena keislamannya itu Umar suka memukulinya sampai bosan. Kaum kafir berkata, sekiranya agama Islam itu baik, tentu kami tidak akan mendahului oleh orang hamba sahaya. Nah, jadi artinya gini, lihat, kalau Islam itu baik, tentu kami akan masuk Islam. Tapi ternyata Islam itu nggak baik, kan gitu. Lihat aja tuh, budaknya Umar dipukulin terus sama Umar. Waktu Umar belum masuk Islam. Itu, maka turun ayat. Orang-orang kafir berkata, ya, tentang orang yang beriman. Sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Jadi kalau Al-Quran itu benar, kata orang kafir tadi, tentu kami dulu nih yang akan masuk Islam. Ternyata kan enggak. Nah, itu kan perkataan orang kafir. Maka disebut, iya, makanya kedustaan yang nyata. Kata Al-Quran ini dusta. Apa pokok-pokok ayat ini? Masalah hari kiamat. Tuh, anjuran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, penciptaan langit dan bumi, bukan perbuatan yang sia-sia, dan Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan orang yang telah mati, mengembalikan orang yang telah mati, dan mengekalkan roh. Sekira inilah kami memuliakan beberapa poin-poin penting di dalam tadi surah Al-Ahqaf. Nanti lebih detail para Bapak Ibu yang muliakan bisa membacanya setelah nanti dikirim file ya tentang surah Al-Ahqaf dan bahasan-bahasan di dalam pertemuan kita yang terakhir ini ya, pertemuan ke-12 ini. Untuk sementara demikian Bapak Ibu yang muliakan, dan insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali nanti di Bulan Hijriah yang ke-6 ya Ustadz ya, insya Allah November ya Bapak Ibu, tanggal 20 November. Quran Hijriah yang ke-6 ya berarti ya? Iya insya Allah. Subhanallah, luar biasa. Ustaz mau nanya satu boleh nggak Ustaz? Satu aja. Ya, silakan. Terakhir. Boleh ya Ustaz? Monggo silakan Bu. Silakan Bun. Nanya lagi nih Ustaz, dengan bosan ya Ustaz ya. Iya boleh. Ustaz kan di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu kan ada doa yang selalu kita baca habis sholat. Rabbi auzini ashkuran ni'matakal lati. Nah sebelum Rabbi itu kan ada kata qala. Apa kita memulai dari qala atau cuma kita membaca Rabbi auzini ashkuran aja Ustaz? Betul. Kalau Bunda maksudnya adalah berdoa, cukup langsung dari kata Rabbi. Oh Rabbi aja. Rabbi aja langsung. Rabbi auzi'ni an ashkura dan seterusnya. Gitu ya. Kalau maksudnya berdoa. Seperti kalau para Bunda Bapak Ibu yang muliakan di dalam sholat misalnya doa iftitah. Doa iftitah itu kan inna sholati. Ya. Inna sholati. Tapi di ayat Qur'an kan kul inna sholati. Nah kulnya nggak usah ikut. Langsung langsung inna sholati. Demikian. Nah, kita Bunda Ali ya sami-sami gitu. Baik. Ustaz ditutup dengan doa Ustaz. Baik, makasih Bun. Tapi muliakan, mari kita akhiri pertemuan petang hari ini. Semoga beroleh keberkahan bagi kita semua. Amin. Apa yang kita bahas, kita kaji, semoga ini menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah. Amin. Dan semoga dengan izin Allah kita kelak dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma zalzil aqdam aqdama a'da'il muslimin. Allahumma mazziq jam'a suhyuniyin wal yahud. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'da'ika ala suhyuniyin wal yahudiyin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, 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 amin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita akhiri kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah datang Ibu Bapak di Jom tanggal 5 November ada haflah yang ke-11. Kita manggil juga narasumber ya. Insya Allah kami mengharap kehadiran Bapak Ibu untuk haflah yang ke-11 hari Ahad tanggal 5 jam 8 pagi. Insya Allah ada door prize ya Ibu-Ibu ya. Mohon kehadirannya. Tiada kesan tanpa kehadiran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di hari Ahad tanggal 5 November. Izin live ya. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam. Izin live. Terima kasih Bunda. Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.